Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 19 Januari. Dua kereta cepat di Spanyol bertabrakan dan tergelincir dari lintasan kemarin malam, menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai ratusan lainnya. Berhubung kecelakaan ini terjadi di ruas jalur lintasan lurus yang baru saja direnovasi dan kereta yang terlibat merupakan model baru, pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab kecelakaan dan kejanggalan lainnya. Tim penyelamat memasuki gerbong untuk menenangkan dan membantu penumpang. Seorang penumpang mengatakan kereta berguncang hebat pada saat kecelakaan dan semua orang ketakutan, tetapi untungnya dia dan penumpang lainnya di gerbong yang sama aman-aman saja. Pada tanggal 18, kecelakaan tabrakan dua kereta terjadi di Spanyol bagian selatan, menewaskan dan melukai sejumlah orang. Tim penyelamat berusaha masuk ke dalam gerbong yang rusak, sementara gerbong belakang terlihat miring. Sejumlah penumpang dievakuasi melalui jendela. Many of the passengers were trapped inside after the accident. They had to break their way out of the trains using those emergency hammers by smashing the windows. It's been a very difficult job for the firefighters. Kecelakaan terjadi pada kereta yang melaju dari Malaga menuju Madrid. Kereta tersebut tergelincir di sekitar wilayah Adamuch dan terlempar ke jalur berlawanan, membentur kereta di seberang ler hingga tergelincir keluar lintasan. Tim penyelamat segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Hingga saat ini, setidaknya 21 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 100 orang terluka. Otoritas tempat menyebutkan beberapa gerbong jatuh ke lereng sedalam sekitar 4 meter sehingga menyulitkan proses penyelamatan. Kementerian Transportasi Spanyol menyatakan kecelakaan terjadi pada jalur ler yang lurus dan baru saja diperbarui sepenuhnya. Kereta pertama yang memicu kecelakaan juga merupakan model baru sehingga menilai terdapat kejanggalan dan tengah melakukan penyelidikan mendalam. Seorang reporter merangkap pewarta berita CTI News bernama Lin Chen Yo diinterogasi oleh pihak kejaksaan Jumat lalu atas tuduhan memancing petugas militer dengan imbalan ribuan hingga puluhan ribu dolar Taiwan untuk mengorek informasi militer yang kemudian diserahkan kepada Tiongkok. Lin dan 5 personel militer lainnya ditahan dengan larangan besuk atas tuduhan korupsi dan pelanggaran UU Keamanan Nasional. Jurnalis sekaligus pewarta berita CTI News Lin Chen Yo yang sering membagikan aktivitas kerjanya di media sosial dipanggil jaksa untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional. Pada tanggal 17, Lin resmi ditahan dengan larangan kunjungan. Ia diduga memberikan uang kepada prajurit sebagai imbalan atas informasi militer yang kemudian diserahkan kepada pihak Tiongkok. Dalam kasus ini, 5 personel militer aktif dan purnawirawan lainnya juga turut ditahan dengan larangan komunikasi. 讯必任记者林南涉嫌提供新台币数千元到数万元不等之金额给现役军人，再由现役军人提供军事上有关之资料给大陆人士。 Kasus infiltrasi terhadap personel militer, baik yang masih aktif maupun purnawirawan, bukanlah hal baru dan telah terjadi sejak masa lalu. Bentuknya beragam, mulai dari pembuatan video memegang bendera bintang 5 hingga penyerahan dokumen rahasia militer. Dalam praktiknya, pihak Tiongkok memanfaatkan warga sipil, pengusaha Taiwan, mantan staf partai, geng kriminal, rentenir ilegal, serta kelompok keagamaan untuk mendekati anggota militer, baik yang aktif maupun purnawirawan. 所谓的白手套的一个方式来去跟这个一些机敏人士进行接触，这一些都是希望他们会希望去做到一些断点的一个效果。 Yuan Legislatif telah merevisi undang-undang untuk memperberat hukuman bagi personel militer aktif yang menyerah kepada musuh dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, warga yang menghasut perang atau menyebarkan informasi palsu yang membahayakan keamanan nasional dapat dikenai denda hingga 1 juta dolar Taiwan. Rancangan undang-undang terkait saat ini masih dalam tahap peninjauan. Mulai besok, Biro Jalan Raya akan menerapkan peraturan ujian SIM motor baru. Menurut peraturan saat ini, peserta yang tidak mengikuti ujian sebanyak 3 kali dalam 2 bulan, hak ujiannya akan ditangguhkan 2 bulan. Namun kedepannya, peraturan penangguhan hak ujian berbasis progresif akan diberlakukan untuk mengurangi tingkat ketidakhadiran peserta ujian SIM. Tahun lalu ada lebih dari 70.000 orang yang mendaftar tapi tidak menghadiri ujian SIM. Berdasarkan peraturan pendaftaran online saat ini, peserta yang tidak hadir 3 kali dalam 2 bulan, hak ujiannya akan ditangguhkan 2 bulan. Mulai 20 Januari, sistem penangguhan berbasis progresif akan diterapkan. Hak mengikuti ujian ditangguhkan 15 hari kalau bolos 1 kali, 30 hari untuk yang kedua, dan 60 hari untuk yang ketiga. Pendaftaran ujian akan diperpanjang dari 23 menjadi 27 hari. Mulai 30 Januari, soal benar dan salah pada ujian SIM motor akan digantikan dengan 50 soal pilihan berganda.
Guna mencapai ambisinya dalam menguasai Greenland secara paksa, Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif 10% bagi 8 negara Eropa yang mendukung Greenland mulai Februari dan akan dinaikkan menjadi 25% pada 1 Januari. Namun ditolak oleh ke-8 negara tersebut. Denmark dan Greenland meluncurkan demonstrasi massal tanggal 17, menekankan bahwa Greenland tidak akan dijual dan menolak ambisi aneksasi Donald Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosial bahwa mulai 1 Februari, AS akan menaikkan tarif resiprokal tambahan 10% terhadap 8 negara yang mendukung Greenland, yaitu Denmark, Norwegia, Swedia, Belanda, Prancis, Jerman, Finlandia, dan Inggris. Tarif ini akan ditingkatkan menjadi 25% mulai 1 Juni sampai kesepakatan pembelian antara Amerika Serikat dan Greenland tercapai. Baik Denmark maupun Greenland sendiri tetap teguh menolak rencana penjualan tersebut. Pada tanggal 17, aksi demonstrasi penolakan pecah di ibu kota Greenland Nuuk, ibu kota Denmark Copenhagen, serta berbagai lokasi lainnya. Para demonstran mendukung hak menentukan nasib sendiri dan meneriakkan slogan "Jangan sentuh Greenland". We are not interested in being Americans. Trump telah berulang kali menyatakan bahawa posisi strategis Greenland serta kekayaan sumber daya mineralnya sangat penting bagi keamanan Amerika Serikat. Di bawah ancaman Tiongkok dan Rusia, pihak AS tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk merebut pulau tersebut dan tidak menerima opsi lain selain kepemilikan penuh atas Greenland. 8 negara Eropa yang disebut AS baru-baru ini mengirim personel militer ke Greenland atas permintaan Denmark untuk melakukan latihan dan penilaian keamanan. Namun langkah ini dikritik oleh Presiden Trump sebagai tindakan berbahaya. Sementara itu, ancaman tarif Trump memicu perlawanan keras dari 8 negara tersebut dan Uni Eropa. Uni Eropa menegaskan akan segera membahas langkah balasan terhadap Amerika Serikat. Panen padi di Taitung tahun lalu tertunda akibat dampak taifun. Alhasil, penanaman bibit padi baru dilakukan pada pertengahan Januari tahun ini. Sehingga ladang kanola yang biasanya menarik banyak wisatawan selama liburan Imlek bisa dipastikan tidak ada pada tahun ini. Guna mengatasi hal tersebut, Asosiasi Petani Kecamatan Kwansan secara khusus menanam sawah bercorak Dewi Macu dan kini sudah mulai terbentuk. Walau hamparan bunga tidak akan terlihat selama liburan Imlek, Asosiasi Petani Kecamatan Kwansan menanam sawah bercorak Dewi Macu dengan menggunakan 6 varietas padi berwarna, menarik wisatawan untuk datang dan mengabadikan panorama tersebut. Periode ideal untuk menikmati keindahan sawah ini adalah selama liburan Imlek. Kecamatan Kwansan memiliki kuil Tianhou yang berusia 1 abad. Oleh sebab itu, pihak asosiasi secara khusus meluncurkan sawah bercorak Dewi Macu tahun ini yang akan berlangsung hingga April dan diharapkan dapat menarik pengunjung selama liburan Imlek. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.